Oke, jadi kita masuk kembali ke materi yang pertama, yaitu namanya adalah polimorfisme. Nah, polimorfisme adalah kemampuan sebuah objek hasil instansiasi kelas ya untuk berubah bentuk tergantung bagaimana atau siapa yang memanggilnya. Jadi misal kita punya sebuah objek, yaitu objek hasil instansiasi kelas kendaraan misalnya. Nah, nanti kalau ada si objek ini itu bisa dirubah ke kelas yang lain, yang mana kelas yang lain ini adalah anaknya dari si kelas kendaraan. Jadi si objek ini nanti bisa berubah-ubah bentuk ya, dari kelas kendaraan ke kelas yang lain gitu. Nah, polimorfisme sendiri itu erat kaitannya dengan pewarisan atau inheritance. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita punya kelas payment. Nah, di kelas payment itu kita ada properti tipenya string dengan nama mode ya, misal gitu. Lalu kita punya dua kelas turunan dari payment. Yang pertama ada kelas virtual account, lalu yang kedua ada kelas transfer ya. Jadi dua kelas ini adalah anaknya dari payment. Lalu berikutnya kita punya kelas yang berdiri sendiri, namanya kelas transaction. Di dalamnya kita punya properti namanya property payment. Tipe datanya dia payment, kelas payment yang atas ini ya. Jadi sebuah kelas sendiri bisa dijadikan semacam kayak tipe data gitu ya. Contohnya seperti ini cara pengaplikasiannya ya. Jadi kita punya properti dengan tipenya payment, sebuah kelas. Nah, bagaimana contoh bentuk perubahannya? Kita coba langsung demokan aja di Visual Studio Code. Misal di sini saya buat sebuah file polymorphism gini kayaknya. Ya. Oke, lalu kita buat tadi ada kelas payment yang mana kelas ini berdiri sendiri. Lalu di dalamnya kita ada properti tipenya string, namanya mode gitu ya, misal tadi gitu. Lalu kita bikin kelas anakannya dari si payment. Pertama misal ada tipe apa, payment mode itu ada virtual account misal gitu. Extends dari kelas payment, payment. Nah, ini sorry. Oh, saya punya kelas yang lain di sini, jadi dia ada merah-merah. Kita hapus yang udah ada di sini. Oke, saya bikin ya. Saya tambahin ini biar. Nah, udah. Oke, lalu ada kelas yang lain lagi, namanya kelas transfer tadi ya, kelas transfer yang mana dia juga anaknya dari si payment. Ini kita kosongin, bikin kosongan aja. Lalu kita punya kelas sendiri, kelas yang berdiri sendiri lagi, namanya kelas transaction misalnya gitu. Nah, di dalamnya kita punya properti tipenya payment gitu ya. Nah, gini yang perubahannya kita akan terlihat pada saat kita melakukan instansiasi. Kita buat instansiasi dari kelas transaction ini ya, new transaction. Kita buat sebuah objek atau instansiasi dari kelas transaction gini. Nah, lalu untuk assign value nya atau memberikan value pada si property payment ini, kita caranya seperti ini, transaction payment. Nah, di sini value-nya kita bisa kasih dia instansiasi dari payment, atau bisa juga seperti ini, transaction payment new virtual account begini ya. Sorry, kita ada kelas virtual account yang lain juga nih. Ada di mana itu?
sorry ya, soalnya di dalam sini banyak folder-folder yang isi kelasnya mirip-mirip, jadi kita bikin yang lain aja deh. Misal di sini kelasnya virtual gitu aja ya, virtual gitu. Nah gini juga bisa. Kenapa ini nggak error? Karena si virtual ini sendiri juga adalah anaknya dari kelas payment gitu, jadi dia nggak akan ada error gitu. Coba yang misalnya satunya juga yang transfer sama gitu, dia nggak akan ada error. Kita punya transfer yang lain, kita kasih transfer A gitu deh ya. Nah ini juga bisa. Coba kita vardam satu-satu. Ini kita vardam yang property payment, ya, terus ini satu, lalu sini satu, bawah lagi satu ini. Terus kita coba execute ya. Saya buka command prompt di sini, php polymorphism. Nah gini ya. Yang pertama kita punya property mode, property mode. Kita punya objek yang mana adalah turunan dari payment. Yang pertama ini payment. Berikutnya ada objek turun dari virtual. Bukan turunan, tipenya virtual. Lalu ada objek tipenya pakai transfer A gitu ya, ini yang ini. Jadi ini bisa berubah-ubah bentuknya. Nah ini kegunaannya misal gini, mana ya contohnya itu, kalau dalam ini ya, dalam contoh yang kita buat sekarang ini, misal kita punya kelas utama untuk pembayaran gitu ya, tapi kita punya mode-mode pembayaran yang berbeda-beda. Ada virtual account, ada transfer, ada mungkin pakai doku sebagai OVO atau GoPay atau yang lain-lain gitu ya. Itu kita bisa kan cara pembayarannya beda-beda ya, logiknya itu karena kita menggunakan atau service yang mereka punya. Nah itu kita bisa define dalam sebuah kelas sendiri-sendiri biar lebih rapi gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan cara seperti ini untuk memisah-misahkan mode-mode pembayaran, misal contohnya seperti itu. Atau kalau mau kita coba lebih lengkapin lagi, misalnya kalau di contoh belum ada ya. Oke, kita tambahkan misal di sini saya mau bikin construct public function construct, lalu saya kasih di sini string mode gitu ya. Jadi ini untuk set value nya si mode. Ini lalu di sini saya mau bikin construct juga. Cuman di sini saya nggak kasih parameter atau atribut atau argumen. Ada yang punya argumen juga. Nah karena ini adalah class child, lalu saya bikin construct, maka di sini diajarkan untuk memanggil constructnya si parentnya, yaitu payment gitu ya. Caranya seperti ini, parent titik 2 lalu construct gitu ya. Nah cuma di sini dia require atau membutuhkan sebuah parameter, karena di parentnya yaitu payment juga butuh ada parameter mode gitu ya, string. Jadi kita tulis saya misal di sini virtual account gitu ya. Berikutnya untuk yang transfer A juga sama, transfer gitu. Ini oke, ini nggak usah, kita vardam lagi, kita execute lagi. Nah gini, jadi kita udah bikin sebuah objek yang tipenya dia adalah
di declare di sini tipenya payment di kelas transaction, tapi implementnya kita bisa mengubah bentuk dari si properti payment ini. Yang pertama kita bisa ke kelas child-nya, yang pertama di virtual, berikutnya ada si transfer A gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Okay, next. Oh sorry, saya belum menyatakan dia kalau pakai function ya. Ini kan tadi kita pakai property ya. Ini sebenarnya juga bisa di implementasikan dalam bentuk sebagai argumen pada sebuah function gitu. Misalnya seperti ini, show mode. Nah di sini kita bisa kasih payment ini juga bisa. Nah gitu ya. Nah, misal ini deh, langsung echo aja mode yang digunakan adalah misal gini, payment mode gitu ya, misal gini. Nah, cara ceknya gini, misal transaction show mode. Nah isinya di sini bisa gini, atau bisa juga karena ini udah ditampung di property payment, ini juga bisa. Kita coba execute dulu. Oh sorry, kurang ada ini, saya tambahkan enter dulu. Nah gini, ini ya, ini dalam, kalau ditaruh dalam sebuah function itu implementasinya seperti ini. Sorry, bisa digunakan sebagai kayak parameter gitu ya. Lalu cara naruhnya sebagai parameter juga bisa new terus nama kelasnya gini, atau karena ini udah ditampung dalam sebuah property jadi langsung aja gini juga bisa, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, next. Berikutnya ada abstract class dan abstract function. Nah, abstract class adalah kelas yang berfungsi sebagai kerangka dasar kelas-kelas lainnya. Jadi kayak template gitu ya. Jadi kita punya kelas yang mana kalau kelas ini punya anak, nah anaknya ini harus mengimplementasikan apa-apa aja yang udah dideclare di abstraknya atau di parentnya gitu ya. Nah, implementasi penggunaan kelas abstrak menggunakan konsep pewarisan, jadi inheritance ya, sehingga abstrak class dijadikan sebagai parent class dan akan diwarisi oleh kelas-kelas lainnya gitu ya, yang mana jadinya itu adalah anaknya gitu ya. Jadi kalau digambarkan kita punya kayak yang contohnya tadi, jadi misal ini adalah abstrak classnya, berarti ini parentnya. Nah, virtual sama transfer A ini anak-anaknya. Jadi kalau ini adalah anaknya si kelas payment, misalnya payment adalah abstrak, maka si kelas virtual dan kelas transfer A harus mengimplementasikan apa-apa aja yang dijadikan template dari si parentnya gitu ya. Abstract class tidak bisa dibuat objeknya ya, jadi nggak bisa diinstansiasi karena emang fungsinya ya hanya sebagai template gitu ya. Jadi kelas-kelas anaknya itu biar seragam gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi dalam kelas abstrak kita juga bisa membuat abstrak method ya, atau function ya. Nah, pada abstrak method kita tidak boleh menuliskan kode blok dan akses modifiernya tidak boleh private. Jadi harus public atau protected. Nah, kode blok itu berarti ya contohnya gini deh. Kita langsung aja ke contohnya.
Jadi misal kita punya abstrak class payment, lalu di dalamnya kita punya method atau function, tipenya abstrak juga. Nah cuman kayak gini doang, jadi hanya nama function, buka kurung tutup kurung, tanpa ada kode blok di dalamnya. Jadi ini belum ada fungsinya gitu ya, jadi hanya mendeklar bahwa nanti kelas-kelas turunannya itu harus punya function ini. Jadi ini misal functionnya pay gitu ya. Jadi kelas anaknya yang pertama ada kelas virtual account BCA itu harus punya function pay, lalu di dalamnya baru ada kode bloknya gitu ya. Begitu juga dengan kelas turunan yang lain, Mitran misalnya gitu ya, namanya kelasnya Mitrans, lalu di dalamnya juga harus punya function atau metode pay juga gitu. Kita contohkan langsung di sini. Misal saya punya tadi abstrak ya, abstrak. Nah gini, lalu kita buat abstrak class, misal kita buat yang lain ya, apa ya, person misal gitu ya. Jangan udah dari hal yang lain, kita bikin yang lain, manusia gitu deh. Lalu kita buat method yang juga abstrak, public function berjalan misalnya gini ya. Lalu kembaliannya adalah void. Void ini berarti dia nggak punya kembalian ya. Jadi kalau misalnya ada returnnya berupa string ya berarti kita sini kita tulis string gitu ya. Cuman karena saya maunya echo langsung gitu, jadi ini lah tulis aja void. Ini sifatnya opsional ya, jadi kita gini juga nggak masalah. Lalu turunannya saya mau bikin kelas ya, misal laki-laki gitu, laki-laki extends manusia. Nah ini dia ada error. Kenapa? Karena dia belum mendeklarasikan metode berjalan di sini. Jadi kita harus declare atau meredeclare ya, public function berjalan. Begini. Kalau kita punya kelas lain lagi, misal kelas perempuan, itu juga sama, dia harus meredeclare metode berjalan gitu ya. Nah gini sama, di sini echo manusia perempuan, nah di sini manusia laki-laki gitu. Jadi kayak gini contoh penggunaan abstrak. Jadi kelas yang childnya atau kelas yang mewarisi itu harus membuat atau meredeclare gitu ya function-function yang tipenya abstrak dari si parentnya gitu ya. Oke. Berikutnya kita ada interface. Interface mirip seperti abstract class, di mana kelas yang mengimplementasikannya, atau kalau di abstrak tadi atau di pewarisan itu adalah ini apa yang anaknya gitu ya. Di mana kelas yang mengimplementasikan interface akan terikat dengan kelas interface-nya, jadi sama kayak abstrak. Nah, perbedaan dengan abstrak class adalah di interface tidak boleh ada deklarasi property. Jadi misal kalau di sini kita bisa tuh deklarasi property gitu ya, string misal nama gitu ya, ini bisa. Cuman kalau di interface itu tidak boleh, jadi hanya deklarasinya seperti ini aja, method gitu ya, method tanpa ada kode blok. Perbedaan dengan abstrak class adalah di interface tidak boleh ada deklarasi property, jadi hanya boleh deklarasi method tanpa kode blok dan juga konstan. Nanti kalau konstan masih boleh. Nah, deklarasi method pun juga hanya boleh menggunakan akses modifier public, hanya public ya, protected, private nggak boleh.
Nah, pada interface kita juga boleh deklarasi construct namun tetap tanpa kode blok. Nah, untuk mewariskannya bisa menggunakan keyword implement. Nah, kalau di inheritance atau perwarisan pakai extends, tapi kalau interface dia pakainya implement. Sebuah kelas bisa mewarisi atau mengimplement lebih dari satu interface. Nah, ini kelebihannya kalau pakai interface. Nah, kalau pakai abstract, karena dia tipenya juga kelas, maka sebuah child hanya boleh mewarisi dari satu parent ya. Tapi kalau pakai interface, satu kelas itu bisa mengimplement banyak interface gitu ya. Contohnya, nah ini cara pembuatan interface seperti ini. Tinggal keywordnya interface, lalu nama interface-nya apa. Di sini contohnya kendaraan. Lalu di dalamnya kita bisa buat template metodenya gitu ya. Jadi saya mau kelas-kelas yang mengimplement interface kendaraan ini harus punya function turn on dan turn off di sini. Lalu turunannya atau yang kelas yang mengimplementasi namanya misal mobil, di sini dia mengimplementasikan kelas kendaraan. Jadi dia harus membuat apa ya istilahnya, mengoverride bukan, atau meredeclare lah ya, meredeclare function-function yang udah disebutkan di interface. Ada turn on sama turn off. Kita contohkan langsung di sini. Saya bikin file interface. Oke. Yang pertama saya mau bikin interface, misal interface sample gitu ya. Lalu dalamnya saya mau bikin metode function method A gitu, void. Lalu ada lagi metode B gitu. Saya bikin kelas sampel A, kelas sampel A. Nah, dia mau mengimplement interface sample. Nah, ini sampel interface gitu deh. Ini. Jadi dia harus meredeclare function method A. Sama metode B ya. Nah gini, baru dia nggak error. Berikutnya, interface bisa mengimplement interface yang lain. Jadi kayak inheritance, cuman ini dalam interface ya. Nah, interface itu memungkinkan untuk mewarisi metode dari interface lain, bahkan lebih dari satu interface. Jadi kita punya interface, tapi dia bisa mengimplement dari interface yang lain, bahkan lebih dari satu. Nah, sebuah interface jika ingin mewarisi metode dari interface lainnya, bisa menggunakan keyword extend ya, bukan implement. Jadi kalau di interface untuk mewarisi metode dari interface yang lain tuh pakainya extend, bukan implement. Contohnya seperti ini. Saya punya interface mesin sama interface body. Lalu saya punya interface kendaraan. Nah, ini cara dia mewarisi dari interface yang lain tuh pakai extend nama interface-nya gitu ya. Kita coba demokan di sini. Misal saya punya di atasnya di sini ada interface sample interface 1 gitu ya. Saya ada function method C gitu, void. Lalu saya juga punya interface yang lain, misal namanya sample interface 2 gitu ya. Dalamnya ada metode D. Nah, di sini saya mengextend interface yang lain. Di sample interface saya mengextend interface yang lain. Ada sample interface 1 dan pakai koma ya, sample interface 2.
Ini di bawahnya jadi error, kelas yang mengimplement sample interface, karena kita belum meredeclare function-function yang ada di sample interface 2 dan sample interface 1. Jadi kita harus bikin meredeclare function-function yang ada di metode parentnya si sample interface gitu ya. Ada metode C dan metode D gitu ya. Ini baru tidak error gini. Jadi caranya seperti ini ya. Ini contoh pewarisan pada antar interface gitu ya. Berikutnya kita ada thread. Thread digunakan untuk mendeklarasikan metode yang bisa digunakan di banyak kelas. Jadi ini kayak kumpulan metode-metode yang bisa digunakan oleh banyak kelas gitu ya. Jadi nggak hanya dikhususkan untuk kelas childnya doang gitu ya, kayak pewarisan gitu, enggak. Nah, thread ini bisa digunakan oleh banyak kelas. Tidak hanya metode biasa, di thread bisa mendeklarasikan abstrak metode, dan metode-metode tersebut bisa menggunakan semua akses modifier. Nah, ini enaknya kalau pakai thread begini, bisa pakai public, private, dan protected. Jadi kegunaan thread mirip dengan inheritance, pewarisan ya, akan tetapi dengan thread sebuah kelas bisa mewarisi behavior. Nah, behavior ini contohnya ada metode, properti, dan lain-lainnya. Disebutnya biasanya behavior, atau jadi kalau bahasa Indonesia berarti behavior itu kayak tingkah laku gitu. Akan tetapi dengan thread sebuah kelas bisa mewarisi behavior dari berbagai thread. Jadi nggak hanya satu thread, sebuah kelas bisa menggunakan banyak thread gitu ya. Contohnya thread seperti ini, deklarasinya pakai kata kunci thread, lalu namanya apa gitu ya. Misalnya di sini ada thread money, di dalamnya ada public function get currency ini. Nah, ini bisa deklarasi banyak metode di sini gitu ya. Contohnya kita langsung aja ke sini. Saya bikin sebuah file namanya thread. Kita pakai kata kunci thread, lalu namanya tadi misal saya bikin yang lain aja, thread 1 gitu. Di dalamnya ada function atau metode public function metode a ya, echo Anda memanggil metode a dari thread 1 ya. Lalu implementasinya, misal kita punya kelas, di sini ada sampel class ini. Nah, ini cara menggunakannya, cara memanggil si thread ini ke dalam sebuah kelas itu pakai kata kunci use ya, use thread 1. Nah, gini. Nah, nanti kalau kita punya sebuah instansiasi atau objek dari si sampel class ini, kita bisa memanggil function dari si thread gitu ya, objek lalu metode gini ya. Nah, ini bisa kita coba execute php thread. Nah, gini, Anda memanggil metode dari thread 1. Jadi bisa ya. Jadi kalau kita implementasinya seperti ini, kita beda kelas lalu kita panggil sebuah thread. Nah, kelas hasil instansiasi dari kelas ini itu bisa memanggil function dari thread yang digunakan gitu ya. Nah, thread abstract method. Nah, pada thread kita juga bisa membuat abstract method. Jadi nggak hanya metode biasa. Jadi kita bisa membuat sebuah metode yang tipenya abstrak. Dengan begitu, kelas yang menggunakan thread ini diharuskan mengoverride atau mendeklarasikan ulang metode abstrak tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya thread money, lalu di dalamnya kita punya sebuah metode yang abstrak ya. Jadi kelas yang menggunakannya itu harus membuat atau meredeclare function tersebut.
Jadi contohnya begini, misal di sini saya punya public abstract function method abstract gitu ya. Ini jadi error nih, karena kita belum meredeclare si function yang abstrak tersebut. Method abstrak. Nah gini, ini baru nggak error ya. Misal di sini ada echo, Anda memanggil method abstrak dari kelas sampel class. Adalah kita panggil objek method abstrak. Nah gini, execute. Nah, ini bisa ya. Kasih enter berapi. Oke. Berikutnya ada thread conflict. Nah, dalam menggunakan banyak thread pada sebuah kelas. Jadi di dalam sebuah kelas menggunakan banyak thread, ada kemungkinan terjadi konflik. Misalkan karena di masing-masing thread mendeklarasikan sebuah function dengan nama yang sama. Nah, jika hal ini terjadi, PHP menyediakan sebuah function instead of. Kalau bahasa Indonesia berarti daripada gitu ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk memilih function pada thread mana yang akan digunakan ketika function tersebut dipanggil. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh implementnya ya. Kita coba langsung di sini aja. Oke, saya bikin thread baru lagi. Thread 2 misalnya gitu ya. Ini. Lalu saya punya function method A yang sama gitu ya. Method A. Gini. Saya copy aja deh. Cepat. Anda manggil metode A dari thread 2 misalnya gitu ya. Sini bedanya gitu doang. Lalu di sini saya panggil thread 2 ini ya. Nah, di sini nggak kelihatan error, tapi kalau ini saya hapus dulu ya biar enak. Yang abstrak saya push ini ya. Lalu kita coba execute. Nah, di sini hasil objeknya memanggil metode yang sama ya. Kita coba execute, saya clear dulu. Nah, ini ada error ya. Fatal error, thread 2 method A has not been applied as sample class because of collision ya. Jadi di sini ada collision, itu ada tabrakan ya, ada konflik. Jadi di sini di thread 2 method A itu konflik dengan method A yang ada di thread 1. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus menentukannya di kelas yang menggunakannya ya. Jadi kita harus mengambil keputusan metode mana yang mau dipanggil, metode dari thread mana yang akan dieksekut ketika si metode itu dipanggil ya. Jadi di sini kita harus menentukan menggunakan instead of itu tadi ya. Jadi misal saya maunya kalau metode A yang dipanggil itu harus dari thread 2 misal gitu ya. Jadi gini, thread 2.2 metode A, lalu instead of ini thread 1 ini ya, titik koma kalau titik koma. Jadi kalau metode A ini dipanggil, seharusnya nanti yang dipanggil adalah dari thread 2 yang ini ya. Kita coba execute. Nah, ini metode A ketika dipanggil, yang dipanggil adalah dari thread 2 ya. Jadi yang ini. Nah, kalau mau dirubah berarti tinggal
ini diganti thread 1, yang sini jadi thread 2. Kita coba execute, hasilnya dia ganti ya, dia mengambil metode A dari thread 1 yang atas. Itu kalau terjadi konflik kita harus menentukan tuh di sini di kelas yang menggunakannya ya, menggunakan kata kunci instead of. Aplikasinya seperti ini ya. Oke. Next ada thread inheritance. Nah, sebuah thread juga bisa mewarisi behavior dari thread lain. Nah, untuk mewarisi dari thread lain bisa menggunakan keyword use ya, bukan thread ya, salah ini. Sama seperti saat menggunakannya pada sebuah kelas. Jadi contohnya begini ya. Kita coba di sini ya. Misal kita punya thread 1, ada thread 2. Misal kita ada lagi thread 3 gitu ya. Misal gitu. Lalu kita ada thread lagi. Misal thread umum gitu ya, general misal gitu. Daripada memanggil satu-satu thread, saya mau kumpulin di sini misal situ ya. Kita bisa pakai use, ada thread 1, ada thread 2, ada thread 3 ini ya. Lalu di sini tinggal use general gini. Misal di dalamnya semuanya pakai metode A ya. Nah, dimana nanti kita harus menentukan instead of-nya. Coba kita execute dulu di sini. Error ya. Nah, cara menentukannya itu di thread yang general ini ya, yang sebagai yang kumpulan dari si thread-thread yang metodenya isinya sama semua. Ini saya ganti dulu 3. Tinggal buka kurung kurawal, lalu di sini saya mau misalnya dari thread 3 ya, berarti gini thread 3.2.2 method A instead of. Nah, ini saya juga baru ini coba dulu ya, instead of misal dari thread 1, kalau koma misalnya ya, thread 2 misal gini. Error nggak ya, kita coba dulu. Oh, nggak bisa. Jadi karena ada 3 thread yang ketiga-tiganya punya metode dengan nama yang sama, nah implementasi instead of nya kayak gini ya. Jadi saya mau ambil metode A dari thread 3 daripada ambil dari thread 1 dan thread 2 pakai koma ya, gini ya, itu bisa. Jadi tadi kalau kita panggil, yang terpanggil adalah dari thread 3 gitu. Next kita ada static. Nah, static keyword digunakan pada properti atau method agar bisa diakses dari luar tanpa harus instansiasi terlebih dahulu. Jadi kayak konstan gitu ya. Konstan kan bisa diakses dari luar tanpa harus melewati objek atau harus diinstansiasi dulu gitu ya. Nah, untuk mengakses static property atau method bisa menggunakan _2.2 sama seperti constant. Static method tidak bisa memanggil method biasa. Jadi kalau kita punya method static, sifatnya dia static, itu kita tidak bisa memanggil method yang biasa gitu ya, yang non static ke dalam method yang static gitu ya. Karena static method itu menempel pada kelas, sedangkan method biasa itu menempel pada objek. Metode biasa baru bisa dipanggil kalau kita sudah menginstansiasi sebuah kelas, sedangkan metode static itu bisa langsung dipanggil tanpa harus melewati instansiasi. Contohnya seperti ini, kita punya kelas sampel, lalu kita bisa mendeklarasikan properti yang sifatnya static seperti ini. Begitu juga untuk metode, itu bisa dikasih static juga. Public static function counter, misalnya contohnya begini. Kita coba implement langsung di sini. Misal saya punya file static php.
Lalu saya ada class sample static ini, lalu saya declare public static string misal sample property, isinya string sample gitu ya. Lalu ada method static juga, function kita pakai yang tadi ya, counter yang soal gitu, balikannya integer. Saya ada kasih parameter di sini integer titik numbers selanjutnya. Ya mungkin saya ketinggalan kali ya menjelaskan yang titik 3 ini. Ini saya lupa namanya. Saya coba cari tahu dulu namanya apa, saya lupa. Cuman fungsinya itu kalau kita pakai titik-titik ini, kita bisa menaruh parameter dalam jumlah tak terbatas di sini selama tipenya masih integer. Nah, ini kita contohkan cara manggilnya gimana. Soal di sini saya punya jumlah 0, lalu saya looping for each gitu, numbers as number, lalu saya taruh penjumlahannya di variabel jumlah gini, number, lalu return jumlah. Cara pemanggilannya oke, tinggal 10 menit lagi. Sample static (2) langsung ada counter. Nah, di sini kita bisa taruh parameter yang bebas jumlahnya selama masih integer. Ya, kita coba execute php static php. Ups, saya belum echo ini ya. Saya kasih ini juga. Nah gini, ups, kita panggil. Nah gini ya, cara memanggilnya (2) begitu juga untuk properti itu tinggal gini aja udah, sample static (2) jadi apa namanya, sample property kayak gini ya. Jadi masih pakai tanda dolar ya, masih pakai tanda dolar. Berbeda dengan kalau memang function kan nggak ada tanda dolarnya, tapi kalau property itu masih harus pakai si tanda dolarnya yang kalau sifatnya static ya. Gini, kita kasih all. Nah gini, nah gitu ya. Jadi static tuh fungsinya seperti ini. Berikutnya ada std class atau standard class ya. Nah, std class itu adalah objek kosongan bawaan PHP. Jadi objek ini tidak memiliki properti apapun, ini kosong. Penggunaan objek ini biasanya digunakan untuk mengkonversi dari tipe data non objek ke tipe data objek. Jadi misalnya kita punya array gitu ya. Kita punya array, itu mau dikonvert jadi objek cukup pakai buka kurung objek tutup kurung, lalu arraynya gitu ya. Nah ini udah langsung si array ini ganti jadi sebuah objek ya. Kita coba di sini std class php. Nah, ini ya. Kalau saya punya array di sini ada nama misal itu, lalu ada umur, lalu ada gender gitu, laki. Karena di array kita tentunya mengaksesnya pakai cara seperti ini, array nama gitu misal gitu ya. Nah, coba panggil static static. Nah gini ya, cara
pemanggilan array seperti ini. Tapi kalau kita mau rubah jadi objek, itu cukup misal di sini saya punya variabel objek untuk menampung bentuk objek dari array, buka kurung objek lalu arraynya, array gini ya. Nah kalau kita vardam si objek, saya komen dulu hasilnya, si array, variabel array ini jadi objek ini ya, objek. Jadi tentu saja cara aksesnya begini, echo, misalnya saya komen dulu, echo objek tanda panah karena dia objek, objek nama. Kita coba execute. Nah itu kayak gini, ini udah jadi objek ya karena saya rubah jadi sebuah objek. Kalau mau dibalikin, kita coba array objek, vardam di sini array, kita execute. Nah si ini saya komen dulu ya, enak. Si objek tadi sudah jadi array lagi ya, karena udah saya convert dalam bentuk array lagi. Jadi kalau mau diganti ke objek ini, kalau mau diganti ke array lagi, tinggal digini aja, udah jadi array lagi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi looping lalu kita taruh dalam sebuah array. Jadi cukup dikonversi seperti ini aja. Nah udah, materinya sampai di situ aja untuk di PHP OP di yang kedua ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, kita masih ada waktu 5 menit. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya akhiri aja pertemuannya di sini sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh di grup atau japri juga nggak apa-apa. Mungkin setelah ini antara saya mau coba bikin sampel untuk penggunaan OOP atau kita bisa langsung masuk ke Laravel-nya gitu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.